Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang memberi kita kesehatan sehingga kita bisa kembali melanjutkan pertemuan kita. Pertemuan yang kita harapkan keberkahannya dari Allah, yaitu pertemuan untuk melanjutkan syarah Sahih Al-Bukhari, yaitu pada hadis yang kedua. Segala puji bagi Allah juga yang memberikan kita waktu luang sehingga kita bisa memanfaatkannya untuk sesuatu yang bermanfaat. Di antara sesuatu yang bermanfaat yaitu apa yang akan kita pelajari kali ini, hadis kedua dari kitab Sahih Al-Bukhari yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibnu Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham ibni Urwah an Abi an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha an al-Harits bin Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa ya'tikal wahyu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyanan ya'tini mithla salatil jarasi wa huwa ashaddu alayya fayafsimu anni wa qad wa'aitu anhu ma qala wa ahyanan yatamathalu li al-malaku rajulan fayukallimuni fa'a'i ma yaqul. Qalat Aisyah radhiyallahu anha wa laqad ra'aituhu yanzilu alaihi al-wahyu fil yawmi syadidil bard fayafsimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu araqa. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ibu kaum mukminin, salah satu dari istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridhoinya. Bahwasanya Harits ibnu Hisham radhiyallahu anhu pernah menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana wahyu itu turun kepadamu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Terkadang wahyu turun kepadaku seperti gemerincing lonceng. Dan cara seperti itu adalah cara yang paling berat bagiku. Sehingga ketika wahyu itu selesai dariku, aku sudah menghafal apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril ketika itu. Dan terkadang malaikat Jibril menampakkan wujudnya berupa seorang laki-laki, yaitu manusia laki-laki. Kemudian dia mengajak bicara aku sampai aku
menghafal apa yang dia ucapkan, sehingga aku memahami apa yang dia ucapkan. Berkata Aisyah melanjutkan hadisnya, sungguh aku pernah melihat Nabi SAW diturunkan wahyu kepadanya pada hari yang sangat dingin. Ketika wahyu itu selesai, ternyata dahi Nabi Muhammad SAW bercucuran keringat karena sangat beratnya, yaitu kejadian turunnya wahyu. Al-Imam Al-Bukhari setelah menyebutkan hadis niat, yaitu yang seharusnya semua para penuntut ilmu memulai untuk memperbaiki niat dalam menuntut ilmu, memulai untuk senantiasa berniat baik untuk Allah, untuk memperjuangkan agama Allah, untuk mengangkat kejahilan dari dirinya, dan juga untuk menghilangkan kejahilan dari orang lain. Beliau rahimahullah bersegera membawakan hadis yang berkaitan dengan bab, yaitu Badi' al-Wahyi. Beliau menyebutkan tentang bagaimana wahyu itu bisa turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwasanya penuntut ilmu harus tahu dengan yakin bahwasanya ilmu yang dia pelajari adalah dari wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan asal berpikir kemudian diambil intisari dari pemikirannya, kemudian dia membuat hukum atas dasar dari akalnya atau perasaannya saja. Maka Imam Bukhari menegaskan di sini, mengingatkan kita semua sebagai penuntut ilmu agar memberikan pondasi, memberikan dalil terhadap semua kata-kata kita, yaitu dengan wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikirim oleh malaikat Jibril, yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Kemudian faedah dari hadis kedua ini, yang pertama, bahasanya para sahabat tidak menyia-nyiakan waktunya bersama Nabi Muhammad SAW. Mereka bersegera bertanya tentang agama untuk lebih memperluas pengetahuannya terhadap Allah dan Rasulnya, terutama bagaimana cara turunnya wahyu, agar kita tahu, agar mereka tahu secara yakin bahwasanya itulah wahyu yang Allah turunkan, itulah agama yang dibangun di atas perintah Allah yang datang dari langit, bukan sekedar hasil dari pemikiran atau perasaan orang lain atau manusia yang lain. Kemudian yang kedua, lil wahyi turukun li iblaghi. Wahyu memiliki beberapa cara dalam penyampaiannya. Seperti dalam hadis disebutkan bahasa yang paling berat bagi Nabi SAW seperti gemerincing lonceng, dan juga malaikat Jibril pernah datang dalam bentuk manusia. Pernah juga Allah menurunkan wahyu tanpa perantara malaikat, sebagaimana ketika Isra Mi'raj. Dalam hal ini, hadis ini memberikan kita pengetahuan tentang beberapa cara penyampaian wahyu. Kemudian faedah berikutnya menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahasanya wahyu adalah sesuatu yang berat. Menuntut ilmu
atau menerima wahyu adalah sesuatu yang berat. Bagaimana tidak berat? Wahyu itu firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya semua penuntut ilmu mengagungkan ilmu yang dia dapatkan, terutama ilmu Al-Quran, ilmu As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 5, "Inna sanulki 'alaika qawlan tsaqila." Sungguhnya kita akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Berat tanggung jawabnya, berat pula cara untuk menggapainya. Begitu juga ada tanggung jawab untuk mengamalkannya serta menyampaikannya kepada manusia yang lain. Kemudian yang keempat, wahyu bukan hasil dari renungan, bukan hasil dari pemikiran. Wahyu hanyalah sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu adalah pilihan Allah. Allah memilih siapa yang dia kehendaki untuk menerima wahyu. Seseorang tidak akan bisa untuk mendapatkan wahyu walaupun dia mengikuti semua hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum diterima menjadi Nabi SAW. Kemudian faedah berikutnya, Nabi SAW menghafal wahyu, bahkan menghafalnya dengan sempurna. Menghafal wahyu adalah pekerjaan para nabi. Menghafal adalah awalu sabili talabil ilm, jalan pertama dalam menuntut ilmu. Nabi SAW dalam hadis tersebut mengatakan, "Waqad wa'aitu anhu maqala." Aku telah memahami dan mengingat apa yang disampaikannya. Tentu setelah menghafal, seseorang harus naik ke derajat berikutnya, yaitu memahami. Kemudian naik ke derajat berikutnya, mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian naik ke derajat berikutnya, menerapkan pada kasus-kasus yang baru. Kemudian naik ke jenjang berikutnya menjadi mujtahid, memahami wahyu dengan sempurna sehingga dia mampu untuk berijtihad. Ini menunjukkan bahwasanya menghafal sudah dimulai sejak turunnya wahyu itu sendiri. Hafalan Al-Quran, hafalan hadis itu adalah suatu yang dilakukan oleh para nabi, yang dilakukan para sahabat, yang dilakukan tabi'in, tabi'ut tabi'in, begitu juga para ulama. Orang yang tidak menghafal Al-Quran, tidak pula hadis Nabi Muhammad SAW, bagaimana dia akan melanjutkan untuk menuntut ilmu? Bagaimana cara dia untuk menuntut ilmu? Kemudian yang keenam, wahyu memiliki dampak fisik. Wahyu bukan sekedar bisikan atau seperti otomatis dia sampai ke otak. Akan tapi wahyu itu benar-benar ada dampak fisik yang seakan-akan ada orang atau ada sesuatu yang berbicara dengan Nabi, yang menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasa berat, yang menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasa benar-benar kecapean dalam menerima wahyu tersebut. Itulah yang Aisyah lihat ketika hari yang sangat dingin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Setelah selesai menerima wahyu, ternyata Nabi Muhammad SAW dahinya bercucuran keringat. Itu menunjukkan beratnya menerima wahyu. Kemudian insya Allah kita akan melanjutkan pada sesi berikutnya hadis yang ketiga, hadis yang panjang
yaitu dari Aisyah juga. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum.